Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini, seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas untuk update market, khususnya market Bitcoin untuk hari ini. Teman-teman, Bitcoin tadi pagi ngepump beberapa jam lalu ya, lumayan kenaikannya bisa capai level resistance di kisaran 17.200 dan posisinya saat ini sangat menarik sekali teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu dari beberapa news yang mungkin cukup penting ya. Yang pertama itu dari kalender ekonomi kemarin kita sudah dapat data tentang klaim pengangguran awal, which is sesuai perkiraan ya, penganggurannya mengalami penguatan kemarin. Dan ini tentunya berdampak terhadap penurunan dari US dollar. Kemudian dari berita yang lain, ini dilansir dari Bitcoin Magazine, itu stop selling our Bitcoin to whales, teman-teman. Jadi whales terus melakukan akumulasi tapi tidak pernah disadari oleh para retail. Dan kemarin memang harganya sempat turun, kita juga sudah sempat bahas ya di video YouTube yang kemarin. Kalau teman-teman ada cek, Bitcoin turun terus dan ya sedang diakumulasi. Diam-diam Bitcoin diakumulasi tapi harganya turun terus. Jadi kita udah sempat bahas kemarin. Jadi congrats buat teman-teman yang nggak panikan di market. Teman-teman mungkin ada beli barang dengan harga lebih murah kemarin, ya congratulations ya. Dan juga ini satu data yang cukup penting teman-teman dari Bitcoin Magazine Pro. Jadi ini adalah chart ya, dimana menunjukkan bahwa posisi saat ini teman-teman miners itu dalam kondisi merugi. Kenapa? Karena harga Bitcoin yang terus anjlok. Tapi jumlah koin yang mereka mining itu jumlahnya sangat banyak ya. Saat ini kondisinya mereka lagi berada di poin sini, artinya adalah para miners saat ini berada dalam kondisi yang rugi teman-teman. Nah, karena miners ini banyak yang rugi, artinya mereka akan lebih banyak untuk menahan Bitcoin mereka bagi mereka yang memang masih punya dana untuk menanggulangi kerugian ini. Jadi saat ini miners udah nggak jualan terlalu banyak lagi, beda sama kemarin ya, ketika Bitcoin ada di kisaran 20 ribuan, itu miner banyak sekali melakukan selling pressure. Tapi setelah Bitcoinnya drop sampai 17.000, itu miners udah nggak mood lagi buat jualan. Terus juga kalau dari sini kita lihat ini adalah hash rate daripada Bitcoin kalau dirata-ratakan dalam 7 hari terakhir. Kalau kita lihat sih dalam kondisi seperti ini sebenarnya miners itu sudah memegang banyak Bitcoin saat ini. Cuma memang harganya, price-nya yang masih drop sehingga mereka akan lebih untuk wait and see untuk menunda penjualan teman-teman. Jadi biar mereka juga nggak minus-minus amat. Ini drawdowns atau tingkat penurunan terdalam ya dari hash rate Bitcoin. Ya, so far sih kalau kita lihat dari data-data tersebut, memang kondisi saat ini miners lagi banyak yang rugi. Kalau secara logika sih, mereka nggak mungkin jual barang rugi. Mereka bayangin mereka udah punya yang namanya peralatan untuk mining perangkat-perangkat itu. Apalagi kemarin ETH pindah ke Proof of Stake. Kita tahu harga-harga peralatan itu jadi drop ya, terutama VGA. VGA sekarang harganya udah mulai normal lagi, sehingga aset yang mereka investasikan kemarin itu benar-benar turun dalam harganya. Jadi Bitcoinnya turun, aset-aset mereka turun, nggak mungkin mereka akan jual murah, pasti mereka akan lebih untuk wait and see sampai harganya kira-kira pulih, baru mereka bakalan melakukan penjualan di ke depan hari. Nah, ini teman-teman sesuai sama yang kita bahas kemarin. Jadi ada beberapa wallet yang terus melakukan akumulasi Bitcoin dengan jumlah yang sangat besar ya, dan aku nggak akan bahas itu lagi. Kita akan fokus aja sama kondisi Bitcoin untuk hari ini. By the way, kita bahas dulu mungkin dari kondisi dari DXY atau indeks dolar. Kemarin kita juga sudah sempat bahas. Indeks dolar bergerak di dalam sebuah channel di sini, dan saat ini sudah berhasil di breakdown teman-teman channelnya karena efek daripada klaim pengangguran ya, klaim pengangguran di Amerika Serikat yang nampaknya negatif buat dolar untuk kali ini karena sesuai dengan ekspektasi. Jadi kalau kita melihat dari data ini, artinya ya dolar kembali mendapatkan pressure atau tekanan teman-teman. Dan kalau kita lihat sih di time frame 1 hari, sebenarnya dolar ini tidak diakumulasi oleh siapa-siapa. Dia
confirm ketika hariannya saya hapus. Nah, confirm ketika dolar sudah breakdown dari EMA 99 itu menunjukkan tren pembalikan arah sudah sedang terjadi. Setelah sebelumnya ini yang terakhir kali di bulan Juni tahun 2021. Itu dolar benar-benar berada di atas EMA 99 dan tidak pernah sama sekali turun. Dan saat ini posisinya adalah dia sudah mulai breakdown dan mungkin ini sudah menjadi indikasi pembalikan arah terhadap indeks dolar ke depannya. Jadi indeks dolar turun, tentunya akan ada aset-aset yang kita harapkan mengalami kenaikan. Yang kemarin emas nggak terlalu naik sih sebenarnya. Dia lagi coba buat naik ke titik 900 ribunya lagi ya, which is bagus. Terus juga kemarin yang cukup signifikan sebenarnya S&P 500. Ya, ketika dia breakdown dari rising wedge di sini dia benar-benar ketahan di area EMA 99, which is ini tandanya cukup positif teman-teman. Dan ternyata kalau kita lihat sih dari dolar itu nggak terlalu banyak penurunannya. Itu mana dia dolar di XY turunnya itu cuma sekitar 0,3%. Yang naik XAU naiknya cuma 0,09, berarti nggak terlalu banyak aliran ke emas. Terus kalau dari S&P 500 cukup lumayan ya, naiknya 0,75, tapi Bitcoin naiknya 2,10. Wow, ini ada aliran dana cukup banyak nih ke Bitcoin dan juga altcoin lain tentunya. Jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya ya Bitcoin yang paling diuntungkan di perdagangan kemarin. Dan ini mungkin hasil dari akumulasi para kepiting. Oke. Sekarang kita sudah melihat gambaran umumnya bagaimana indeks dolar mengalami tren penurunan, saham mengalami penguatan, dan coba kita bahas seperti apa posisi dari Bitcoin. Kemarin so far closing Bitcoin nggak bagus. Saat ini kalau kita bisa closing di kisaran 17.100, ini tanda yang cukup positif buat Bitcoin teman-teman. Tapi ada hal yang unik yang kita lihat dari Bitcoin. Posisinya masih dalam tren sideways. Hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Udah kayak lampu di perempatan ya. Traffic light-nya jadi hijau, merah. Dan volume perdagangan kemarin sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita melihat dalam posisi seperti ini, posisi sideways memang idealnya biasanya cenderung identik sama yang namanya akumulasi atau distribusi. Dan beberapa data memang menunjukkan bahwa Bitcoin sedang diakumulasi. Tapi apakah setelah diakumulasi harganya bakalan naik? Nah, itu kan belum tentu teman-teman. Bisa aja dia diakumulasi tapi harganya bisa turun. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin sih sebenarnya dalam posisi saat ini. Kemarin volume perdagangannya cukup tebal ya, cukup banyak. Bahkan ketika Bitcoin hanya ada di kisaran 16.800 itu volumenya sangat-sangat tebal. Dan menurut saya cukup wajar Bitcoin bisa naik reversal saat ini sampai kisaran 17.200 tadi pagi. Dan peluangnya untuk Bitcoin hari ini tampaknya mungkin hanya akan koreksi wajar. Kemudian kita harapkan bisa kembali melanjutkan tren kenaikan. Di sini kalau kita gunakan indikator Loken sebenarnya cukup positif. Ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda big money, big fund, smart money itu lagi masuk teman-teman, masuk lagi ke market, melihat atau merespon kondisi yang saat ini terjadi. Ya karena DXY-nya mengalami tren penurunan, Bitcoin-nya naik. Kita belum bahas ya untuk hari ini itu ada news apa aja. Kalau di sini dilihat ada pidato European Central Bank lagi, terus ada indeks harga produsen PPI. Oke, ini mungkin sangat penting untuk kita melihat seperti apa kondisi produksi di Amerika Serikat sana. Apakah lagi terganggu bisnisnya atau bisnisnya lancar-lancar aja? Ini cukup penting untuk kita melihat. Dan teman-teman, minggu depan kita bakalan dapat rilis data soal FOMC. Jadi The Fed berapa persen naikin suku bunga itu akan ketahuan minggu depan. Jadi minggu-minggu ini mungkin jadi minggu yang sangat-sangat penting ya. Apalagi market Bitcoin terus juga saham itu kan pada turun nih. Sementara kita udah dekat sama window dressing. Wah, masa sih market nggak bisa naik? Jadi
Ya who knows teman-teman, kita prepare aja, mungkin kejutan bisa terjadi, mungkin peredaran uang bisa masuk tiba-tiba menjelang window dressing, siapa yang tahu juga. Tapi so far kita harus tetap berhati-hati sama kondisi Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dalam time frame yang lebih kecil, sebenarnya Bitcoin ini bergerak dalam sebuah channel. Seperti ini aku hapus dulu, dan ini juga aku hilangkan. Nah, Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah channel ya. Ini ada channel, dia cukup taktis, cukup stabil. Sekarang berarti peluangnya kita mungkin bisa testing ke level resistance berikutnya, which is itu di sini. Bentar. Nah, berarti resistance terdekat itu ada di kisaran 17.800 dan posisinya saat ini kita juga belum bisa tembus sih di 17.200. Jadi teman-teman, level resistance pertama ada di 17.200, yang kedua ada di 17.800. Untuk level support saat ini yang masih cukup kuat ada di 16.700, 16.800 ini ya. Ketika Bitcoin memang membentuk pola sideways di sini. Jadi kita nantikan aja kapan Bitcoinnya bisa breakout dari 17.200 dan target kenaikannya bisa sampai 17.800. Ya nggak ada yang perlu dikhawatirin sebenarnya. Buat yang trading atau yang mau ambil barang di market spot, ini waktu masih bisa, masih berpeluang ya buat teman-teman untuk melakukan akumulasi, nggak ada masalah. Volume perdagangannya cukup bagus juga, tapi akumulasi itu bukan berarti teman-teman all in beli semuanya dengan jumlah banyak. Dengan teman-teman bisa cicil aja belinya, beli dikit-dikit, kalau dia turun cicil lagi, kalau dia naik mau taking profit ya jelas bisa taking profit. Tapi buat yang di futures mungkin hati-hati ya, menjelang FOMC itu biasanya market sangat-sangat volatile. Sekarang mungkin sekitar 7 hari menjelang FOMC. Jadi pergerakan dari dolar, Bitcoin, saham itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi dalam kesempatan kali ini kita harus tetap update seperti apa kondisi dari pergerakan market. So far sih kalau kita lihat dari berita-berita, Bitcoin cukup positif ya sebenarnya. FUD udah nggak terlalu banyak, dan sekarang mungkin waktunya buat kita melihat Bitcoin kembali mengalami tren penguatan dalam beberapa waktu yang mungkin nggak akan langsung naik yang panjang, tapi naiknya itu bertahap teman-teman. Itu sih yang saya bisa lihat dari kondisi market saat ini. Jadi cukup positif, cukup optimis aja. Dan ya sekian aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre, makasih.